Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk di Masjid Al-Fajri dan kita bisa lanjutkan kajian kita masih membahas Qasasul Anbiya fil Qur'anil Karim, kisah-kisah para nabi di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan malam ini kita akan membahas Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Sekali lagi sering saya ingatkan bahwa kisah-kisah dalam Al-Quran itu sesuatu yang nyata terjadi. Tidak ada dongeng dalam Quran itu. Semua peristiwa yang dicantumkan dalam Al-Quran itu pasti dan sudah berlaku, dan kita tidak boleh ragu-ragu tentang kisah-kisah dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, kisah-kisah dalam Al-Quran itu untuk diambil ibrahnya, bukan untuk didengar ceritanya, bahwa ceritanya sangat enak, menarik. Bukan itu tujuannya. Karena Al-Quran itu diturunkan bukan hanya sekedar diibadahi bacaannya, tetapi juga ditadaburi, bahwa kalimat per kalimat dalam Al-Quran itu banyak pelajaran. Termasuk juga kalau kita mengkisahkan tentang kisah para nabi, itu syarat dengan pelajaran yang berkaitan dengan hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Maka dalam kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam ini juga banyak kisah nanti yang syarat dengan pelajaran untuk kita ambil ibrah dalam kehidupan kita. Dan kisah Nabi Allah Sulaiman banyak kisahnya dalam Al-Quranul Karim, dan Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan sampai 17 kali di beberapa surat di dalam Al-Quranul Karim. Dan begitu pentingnya sehingga Allah subhanahu wa ta'ala sampai menyebar di beberapa surat dalam Al-Quran kisah Sulaiman ini, dan setiap ayat dalam setiap surat yang menceritakan Sulaiman itu banyak pelajaran dalamnya. Nanti kita akan melewati apa saja pelajaran yang kita bisa petik dari kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam adalah satu di antara nabi-nabi Bani Israel. Bahkan di antara nabi-nabi yang sangat terkenal setelah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Karena tidak ada di antara nabi-nabi Bani Israel yang digabungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan dua keutamaan. Satu sisi dia nabi, sisi lain dia raja, kecuali hanya ada dua nabi saja. Pertama Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, yang kedua bapaknya Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam Al-Quran surah Al-An'am Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di antara keutamaannya adalah pada ayat ke-84, wa nuhan hadaina min qablu wa min dzurriyyatihi Dawuda wa Sulaiman wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Harun wa kadzalika nazzil muhsinin. Dan Nuh kami telah berikan petunjuk kepada dia sebelum para nabi yang lainnya.
Kemudian dari turunannya di sana ada Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun. Begitulah kami akan membalas orang-orang yang berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dalam ayat ini. Bahkan lebih tegas lagi disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 79. Allah mengatakan fafahamnaha Sulaiman. Maka kami, kata Allah, berikan kepahaman kepada Sulaiman. Apa yang dipahamkan Allah kepada Sulaiman? Kata ahli tafsir, Sulaiman dianugerahi ilmu yang luas, pemahaman yang baik, dan kebijaksanaan yang luar biasa. Wajar saja, karena memang dia sendiri adalah putra daripada Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat kepada ayahandanya Sulaiman, Nabi Allah Daud dalam Al-Baqarah 251, wa qatala Daud Jalut wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Ketika Daud membunuh Jalut, kemudian Daud jadi raja, mewarisi tahta Talut, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Allah Daud itu kerajaan, kemudian hikmah, kebijaksanaan, dan Allah ajarkan kepada dia sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapaknya cerdas, ya wajar anaknya juga cerdas gitu ya. Artinya anak itu kan tidak jauh-jauh dari bapaknya. Buah mangga itu nggak mungkin jatuh di bawah pohon durian kan itu. Ya pasti dekat-dekat dengan pohonnya. Artinya bahwa orang tua juga menentukan baik dan tidaknya keturunan. Makanya kenapa Nabi SAW ketika kita disuruh untuk memilih pasangan, kata Nabi SAW, fadfar bidzatid din taribat yadak. Ambil yang baik agamanya, beruntung kamu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah sebutkan dalam surah An-Naml ayat 16, wa waritha Sulaiman Dawud wa qala ya ayyuhan nas ullimna mantiqat tayr wa utina min kulli syai'in in hadza lahuwal fadlul mubin. Dan Sulaiman pun mendapatkan warisan dari ayahandanya Daud. Kemudian Sulaiman mengatakan, wahai manusia, telah diajarkan kepada kami bahasa burung, dan telah diberikan kepada kami segala sesuatunya dari Allah yang tidak diberikan kepada yang lainnya, dan ini semua adalah karunia yang nyata yang Allah anugerahkan kepadaku. Apa yang diwarisi Daud kepada Sulaiman? Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa yang diwarisi Nabi Daud kepada Sulaiman itu bukan dunia, karena tidak ada nabi yang mewarisi dunia. Makanya Nabi SAW bersabda, innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakin warrathul ilma faman akhadahu akhadha bihaddin wafir. Ulama itu pewaris para nabi, dan para nabi tidak pernah mewariskan dinar dan dirham, artinya tidak pernah mewariskan dunia. Semua harta para nabi apabila meninggal disedekahkan semuanya. Tetapi yang diwariskan mereka adalah ilmu, maka barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil yang baik untuk kehidupannya. Jadi Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam diberikan dua warisan. Pertama, warisan kerajaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ini yang paling penting adalah warisan yang disebutkan oleh Imam At-Tabari rahimahullahu taala, maksudnya adalah warisan al-ilmu alladzi kana ataahu Allahu fi hayati. Jadi Sulaiman diberikan pengetahuan yang luas, ilmu yang cemerlang dalam kehidupannya, dan juga dia diwarisi kerajaan yang tidak diberikan oleh Daud kepada anak-anaknya. Anaknya Daud kan banyak.
Nabi Daud itu punya anak 19. Tapi kenapa Sulaiman yang dipilih? Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih sehingga Nabi Daud mempercayakan kekuasaannya kepada Sulaiman dari 9 putra Daud. Ya. Menunjukkan bahwa Sulaiman ini memiliki kedudukan di mata ayahandanya Daud dan juga diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kisah Sulaiman yang sering diceritakan banyak manusia, mungkin antum kecil-kecil juga sudah mendengar bagaimana kisah Nabi Allah Sulaiman. Yang paling masyhur adalah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kerajaan yang tidak diberikan kepada para nabi setelah bahkan sesudahnya. Kekuasaan yang luas sekali. Dan itu adalah doa Sulaiman itu sendiri. Ketika Sulaiman alaihi salatu wassalam sebagaimana dalam sebuah hadis dari Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu an, selesai membangun Masjidil Aqsa. Tentu bukan dari dasarnya, dasarnya sudah ada. Dialah orang yang pertama kali membuat haikal. Yang haikal ini kemudian menjadi sebuah cerita bagi orang-orang Yahudi bahwa apabila mereka menemukan haikal Sulaiman di bawah Masjidil Aqsa, maka Masjidil Aqsa itu akan ditumbangkan. Kemudian mereka akan membangun haikal itu, kemudian mereka meyakini bahwa penolong mereka itu akan muncul dan akan menguasai dunia. Maksud mereka adalah Dajjal. Ya, tapi mereka mengatakan itu penolong mereka. Jadi haikal ini menjadi cerita dongeng bagi orang-orang Yahudi. Mereka meyakini bahwa di bawah Masjidil Aqsa itu ada haikal Sulaiman. Makanya lihat Masjidil Aqsa itu sudah lubang bawahnya kan. Makanya tidak boleh menampung banyak-banyak. Kalau banyak-banyak bisa roboh. Dibatasi orang sholat di Masjidil Aqsa itu. Karena sudah dilobangi. Orang-orang Yahudi itu berusaha mencari haikal Sulaiman, dan kalau sudah ketemu masjid itu dirobohkan, haikal itu yang dibangun. Padahal ini dongeng belaka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Setelah kemudian Sulaiman selesai membangun Masjidil Aqsa dan membangun haikal, maka Nabi Allah Sulaiman meminta kepada Allah Subhanahu wa taala 3 perkara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'alallaha hukman yusadifu hukmahu. Di mana Sulaiman meminta kepada Allah agar setiap putusannya yang diputuskan kepada rakyatnya itu cocok dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa mulkan la yambagi li ahadin min ba'di. Dan dia meminta agar dia diberikan kerajaan yang tidak diberikan kepada siapapun, hanya dia saja. Kemudian yang ketiga, wala ya'ti hadzal masjida ahadun la yuridu illa salata fihi illa kharaja min khati'atihi kayaumin waladathu ummu. Dan siapapun yang datang ke Masjidil Aqsa tidak ada niat kecuali salat, maka keluar seluruh dosanya akan diampuni seperti bayi yang baru dilahirkan dari ibunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma thintani faqad utiyahuma. Adapun yang 2 sudah Allah kabulkan. Adapun yang ketiga, wa ana arju an yakuna qad utiya thalitha. Aku hanya berharap mudah-mudahan yang ketiga juga dikabulkan. Artinya setiap yang sholat di Masjidil Aqsa keluar sudah diampuni dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan. Kenapa? Karena Rasul pernah sholat di situ. Kapan? Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, dia jadi imam di situ. Ya. Lah di antara kekuasaan Sulaiman yang ma'ruf adalah dia sanggup memahami bahasa binatang. Mau binatang terbang, mau binatang yang melata di bumi, mau binatang jinak sampai kepada binatang buas, mau binatang kecil sampai kepada binatang besar, Sulaiman paham dengan bahasa itu. Dan inilah keistimewaan Sulaiman yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Bukan hanya mampu menundukkan binatang,
dari yang jinak sampai yang buas, dari yang terbang sampai yang melata di bumi, sampai kepada makhluk yang tidak bisa dilihat, jin. Sulaiman bisa menundukkannya. Padahal jin kan tidak bisa dilihat. Jin itu gaib bagi kita. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan innahum yarakum min haitsu la tarawnahum. Mereka melihat kalian, kalian tidak melihat mereka. Makhluk yang tidak bisa dilihat bisa tunduk kepada Sulaiman. Ini kan luar biasa. Bahkan awan dan angin semua tunduk kepada Sulaiman. Nanti ada kisahnya. Tapi dari sini menunjukkan bahwa lihat Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah berikan kepada Sulaiman kelebihan yang tidak ada para nabi yang lainnya. Bahkan Nabi SAW suatu ketika beliau sempat sholat, kemudian dalam sholatnya diganggu oleh jin, oleh syaitan. Maka ditangkaplah oleh Rasul, kemudian terkena lehernya, tercekiklah leher jin itu, jin jahat yang menggoda Nabi itu. Kemudian keluar liurnya, dan Rasul mengatakan, aku merasakan liurnya syaitan itu dingin di tanganku. Kemudian Rasul mengatakan, kalau aku tidak ingat laula du'a'u akhihi Sulaiman, kalau bukan karena doa saudaraku Sulaiman, di mana Sulaiman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mulkan la yambagi li ahadin min ba'di, bahwa tidak boleh ada yang memiliki kekuasaan setelah dia, siapapun di alam semesta setelahku. Makanya Rasul melepaskan setan itu. Kata Rasul, kalau aku tidak ingat doa ini, sudah aku gantung tuh si jin yang menggangguku di tiang masjid supaya manusia besok melihatnya, katanya. Menunjukkan Nabi SAW mengakui kekuasaan Sulaiman, kan? Dilepasnya oleh Rasulullah SAW jin itu. Ya. Dari sini menunjukkan bahwa kisah Sulaiman ini kisah seorang Nabi yang besar. Makanya Imam Mujahid mengatakan bahwa raja di bumi ini yang paling luas kekuasaannya itu cuma 4. Raja yang pernah menguasai di bumi dari mulai Adam sampai akhir kiamat nanti itu cuma ada 4 saja. Yang paling besar kekuasaannya, hampir separuh bumi dia kuasai. 2 mukmin, 2 kafir. Yang mukmin Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, kemudian yang kedua Dzulqarnain, dan yang kafir Namrud dan Bukhtun Nasr yang menghancurkan Palestina sehancur-hancurnya dan membantai orang-orang Yahudi kali itu. Tetapi dari 4 raja yang besar yang pernah menguasai dunia, baik yang mukmin atau yang kafir, yang paling mutlak kekuasaannya adalah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Yang paling luas kekuasaannya, yang paling berkuasa atas izin Allah Subhanahu wa taala dari 4 raja penguasa dunia ini adalah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sudah katakan bahwa kisah Sulaiman ini di Quran disebutkan sampai 17 kali. Di antaranya disebutkan dalam surah Al-Baqarah, Al-An'am, Al-Anbiya, An-Naml, As-Saba, kemudian Sad, dan begitu seterusnya. Baik, kita mulai kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Siapa Nabi Allah Sulaiman ini? Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam adalah putra daripada seorang nabi, Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam adalah ahadu muluk mamlakati Israel al-muwahhidah. Jadi ketika Daud dan Sulaiman berkuasa, Bani Israel tidak berpecah. Tidak berpecah, menjadi satu. Ya. Tetapi setelah Sulaiman meninggal dunia, Bani Israel terpecah jadi 2. Ada kerajaan sebelah timur, ada sebelah utara. Lah, kerajaan yang ada Yerusalemnya di situ dikuasai oleh anak cucu Yahuda, yang kemudian disebut bangsa Yahudi. Kemudian terjadi cekcok antara 2 kerajaan ini. Kemudian turunan Yahuda menyerbu Bani Israel yang sebelah timur. Akhirnya menyatu. Sejak itulah yang dikenal oleh kita bukan Bani Israel, tetapi Yahudi sampai hari ini. Kita kenal Yahudi saja. Ya. Karena sebagian
penamaan Yahudi itu salah satunya adalah ada yang mengatakan karena dia adalah turunan putra Yakub namanya Yahuda ibn Yakub, maka turunan disebut Yahudi. Ada yang mengatakan Yahudi itu diambil dari kalimat hudna ilaika. Hudna ilaik itu artinya kami bertobat kepadamu ya Rabb. Ketika Musa kemudian menasihati Bani Israel karena penyembahan mereka terhadap sapi, anak sapi yang dibuat samiri itu, kemudian mereka mengatakan hudna ilaika, kami bertobat kepadamu ya Rabb. Hudna, dari sinilah kemudian mereka disebut Yahudi. Ada juga yang mengatakan bahwa Yahudi itu disebut dari tahawudah. Mawaddah artinya kecintaan, karena asas mereka itu di atas kecintaan. Tetapi Yahudi zaman sekarang mana ada cinta, mereka membantai kaum muslimin di mana-mana. Ya. Tetapi pendapat yang kuat wallahu alam bahwa penamaan Yahuda itu karena Yahudi itu diambil dari nama kakek buyut mereka Yahuda ibnu Yakub, makanya turunannya disebut Yahudi. Adapun kemudian kabilah-kabilah 12 yang lainnya dari kabilah-kabilah Bani Israel tidak dikenal lagi. Yang dikenal Yahudi sampai hari ini, sekali lagi saya katakan, karena setelah wafatnya Sulaiman, Bani Israel terpecah menjadi dua. Yang satu dikuasai turunan Yahuda, yang satu dikuasai turunan yang lainnya. Kemudian yang turun Yahuda ini menjajah yang lainnya, maka jadi satulah di atas kekuasaan turunan Yahuda. Sejak itulah nempel kalimat Yahudi sampai hari ini. Maka kita katakan Yahudi. Padahal bisa saja bukan semua turunan Yahuda kan, bisa saja turunan Nabi Yusuf, turunan Binyamin, turunan Lawi, turunan yang lainnya kan itu. Tetapi kemudian terglobalkan dengan nama Yahudi sampai hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke kisah. Dan Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, kalau menurut kisah daripada perjanjian lama, maksudnya Taurat, bahwa Nabi Sulaiman itu adalah nabi yang ke-48 menurut mereka dari nabi-nabi Bani Israel. Tetapi di dalam Islam kita kenal dengan 25 nabi dan rasul. Dia bagian daripada 25 nabi dan rasul. Dan kita katakan bahwa Sulaiman itu nabi, tetapi orang-orang Yahudi tidak mengakui kenabiannya. Orang-orang Yahudi itu sampai hari ini tidak mengakui kenabiannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat kepada mereka. Ketika Nabi SAW bercerita tentang Nabi Allah Sulaiman, kemudian Rasul memuji Sulaiman dan mengatakan dia nabi, orang-orang Yahudi Madinah mengatakan bukan, dia bukan nabi, dia tukang sihir katanya. Kenapa? Dari mana bisa Sulaiman menundukkan jin, menundukkan binatang, menundukkan awan, kalau bukan sihir apa namanya? Maka Allah turunkan ayat wattaba'u ma tatlus syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra ila akhiril ayat. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan syaitan kepada mereka di zaman kerajaan Sulaiman. Dan tidaklah Sulaiman kafir, tetapi setan-setanlah yang kafir. Tidaklah Sulaiman mengajarkan sihir, setan-setan itu yang mengajarkan sihir, itu maksudnya. Jadi orang-orang Yahudi di zaman itu mengingkari, bahkan sampai hari ini sebagian Yahudi tidak mengatakan Sulaiman nabi, tetap dikatakan tukang sihir. Maka kita tegaskan Sulaiman nabi di antara satu dari 25 nabi dan rasul yang dicantumkan dalam Al-Quran, di mana 18 namanya tercantum dalam surah Al-An'am secara keseluruhan, dan sisanya sampai genap 25 nabi dan rasul tersisa di beberapa ayat dalam beberapa surat dalam Al-Quran. Dan itu kita yakini bahwa ada 25 nabi dan rasul, walaupun ini bukan pembatasan. Itu yang kita kenal namanya. Yang tidak kita kenal namanya banyak. Karena Abu Dzar radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasul tentang jumlah para nabi, kata Rasulullah SAW, jumlah nabi itu 120, dalam riwayat 124 ribu, dan jumlah rasul itu 315 rasul. Makanya kalau akidah ahli sunnah wal jamaah, ketika kita beriman kepada para rasul, maka para ulama mengatakan kita beriman dengan para nabi dan rasul yang kita kenal namanya,
ataupun yang tidak kita kenal namanya. Kita wajib beriman. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, dia lahir di Palestina, tepatnya di kota Gaza. Kita sering mendengar ada jalur Gaza. Jalur Gaza itu adalah perbatasan antara Mesir dan Palestina. Itu disebut ada jalur Gaza di situ, atau disebut dengan Gozah. Disitulah Nabi Allah Sulaiman lahir. Makanya ada sebagian para ulama mengatakan, walau lam yakun li Ghazzati minal fakhri illa maulidun Nabi Sulaiman wal Imam Syafi'i biha lakafaha, katanya. Ulama mengatakan apa? Kalau seandainya kota Gaza itu mereka harus menyombongkan, berbangga dengan cukup di situ lahirnya Sulaiman dan Imam Syafi'i, itu sudah cukup. Ya, kebanggaan penduduk Gaza itu, seandainya hanya dua ini saja, bahwa di kota itu lahir Nabi Allah Sulaiman, di kota itu lahir Imam Syafi'i rahimahullahu taala, karena Imam Syafi'i itu lahir di situ. Walaupun dia bukan orang Palestina, Imam Syafi'i itu orang Mekah, turunan Nabi Habib, ya bahasa kitanya. Cuman bapaknya hijrah cari ekonomi dari Mekah ke Palestina, kemudian lahirlah di Gaza itu Imam Syafi'i Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Baru kemudian setelah meninggal bapaknya dan dia menjadi yatim, ibunya pulang lagi ke Mekah. Itu cerita Imam Syafi'i itu. Jadi ulama mengatakan kalau mereka ingin berbangga penduduk Gaza itu, cukup dengan kelahiran Nabi Sulaiman di tempat mereka dan juga kelahiran Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, itu sudah cukup jadi kebanggaan mereka. Jadi Nabi Allah Sulaiman lahir di Palestina, tepatnya di kota Gaza. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mengatakan Nabi Sulaiman itu usianya hanya 52 tahun kemudian meninggal, wallahu alam ya. Tapi dalam kisah Israiliyat ada yang mengatakan seperti itu. Adapun ayahnya ma'ruf, Nabi Allah Daud, insyaallah kita akan ceritakan minggu depan kalau memang kisah Sulaiman selesai malam ini. Kalau tidak ya mungkin dibagi dua karena kisahnya banyak ya. Dan Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam adalah raja pertama. Raja pertama yang merangkap jadi nabi. Adapun raja pertama yang tidak merangkap jadi nabi adalah Talut. Dia raja pertama tuh. Daud itu raja kedua. Tetapi kalau ditinjau dari dia raja dan dia nabi, maka Daud yang pertama. Karena Talut bukan nabi. Talut raja saja. Ya. Baru kemudian setelahnya Sulaiman mengikuti jejak ayahnya Daud. Dia nabi, dia juga raja. Padahal dalam tatanan silsilah nasab Bani Israel itu, Nabi Yakub itu punya putra 12. Di antara 12 putra itu ada namanya Nabi Yusuf, dan juga Binyamin itu satu saudara kandung, yang lain tidak. Ini putra daripada Rahil. Kemudian di sana ada namanya putra Lia itu namanya Lawi dan juga Yahuda, yang turun disebut Yahudi itu. Tradisi Bani Israel, turunan Lawa itu adalah turunan mulia, karena rata-rata yang jadi nabi dari Bani Israel itu turunan Lawi. Adapun turunan yang mereka jadi raja itu mesti turunan Yahuda. Jadi kalau jadi raja turunan Yahuda, kalau jadi nabi turunan Lawi. Tetapi Nabi Daud alaihi salatu wasallam menggabungkan dua keistimewaan Bani Israel ini, menggabungkan kenabian dan menggabungkan kerajaan. Begitu juga Sulaiman menggabungkan kenabian dan menggabungkan kerajaan, dan ini tidak ada pada nabi-nabi Bani Israel. Makanya kenapa dua nabi ini sangat menarik untuk diceritakan, karena menggabungkan dua perkara yang tidak ada di zaman Bani Israel yang Allah anugerahkan kepada para nabi. Ayahanda Nabi Allah Sulaiman adalah Nabi Allah Daud, berarti dia nabi, putra dari seorang nabi. Adapun jumlah istrinya, dengarkan sebuah hadis yang dikeluarkan atau hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Sulaiman alaihi salam, berkata Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, la atufanna al-lailata
ala tis'ina imra'atan kulluhunna ta'ti bi farisin yujahidu fi sabilillah. Jadi suatu ketika Nabi Sulaiman itu bernazar, satu malam ingin menggauli semua istrinya. Kata Sulaiman, demi Allah, malam ini aku akan gauli seluruh istriku dalam satu malam. Berapa jumlahnya? Tis'ina imra'atan, 90 wanita. Dalam riwayat sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ada yang mengatakan 60, dalam riwayat ada yang mengatakan 70, dalam riwayat ada yang mengatakan 90, dalam riwayat ada yang mengatakan 99, dalam riwayat ada yang mengatakan 100. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, boleh jadi dengan banyaknya riwayat dan semuanya sahih. Yang mengatakan 60 ya sahih, yang mengatakan 90 ya sahih, 99 juga sahih, yang 100 juga sahih. Jadi beliau ingin menggabung dari semua riwayat itu. Dan inilah kaidah hadis ya, kalau antum belajar hadis, kalau ada hadis yang zahirnya kontradiktif, bertentangan, apa kaidahnya? Jam'u baina adillataini aula min tarki ahadihima. Menggabungkan dua riwayat yang seolah-olah bertentangan itu lebih utama dibandingkan membuang salah satunya, karena dua-duanya sahih ya. Lalu bagaimana cara menjamaknya, menggabungkannya? Maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, boleh jadi yang sah itu ada 60, itu yang sah istrinya, kemudian sisanya adalah selir-selirnya atau budak-budaknya, sehingga genap menjadi 100 wanita. Dalam satu malam menggauli 100 wanita, menunjukkan para nabi diberikan kekuatan. Antum saja kalau punya istri 4, satu malam antum gauli, besoknya jamu apa yang antum makan ya. Karena kita tidak diberikan kekuatan seperti para nabi kan. Makanya ada hadis yang mengatakan, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa seorang nabi itu diberikan kekuatan salasuna wa fi riwayatin arba'una rajulan, diberikan kekuatan sama dengan 30 laki-laki, dalam riwayat sama dengan 40 laki-laki. Itu kekuatan satu nabi itu. Makanya seorang nabi itu punya kekuatan fisik, dan itu mukjizat mereka kan itu. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW punya kekuatan fisik kan. Bayangkan, tidak pernah ada satu riwayat yang menceritakan Rasul sakit parah, kecuali menjelang kematiannya saja kan. Padahal Nabi SAW itu berdakwah siang malam. Dia kepala rumah tangga, dia jenderal perang, dia presiden, dia harus melayani qadha, keputusan-keputusan ketika ada konflik di tengah-tengah rakyatnya. Dia harus menerima utusan dari negara-negara lain, dan begitu seterusnya. Kesibukan yang luar biasa, tapi Rasul itu sehatnya luar biasa. Sampai-sampai para ulama ada yang menulis tentang Tibun Nabawi, bagaimana Nabi itu sehat. Kemudian diteliti dari mulai tidurnya sampai bangunnya, mulai jalannya sampai larinya, dan begitu seterusnya. Kalau kita mengikuti cara-cara Nabi SAW, pasti kita sehat. Kalau menyelisih cara-cara Nabi, ya banyak penyakit itu. Bahkan tidurnya Nabi saja mukjizat. Tidurnya Nabi lah mukjizat. Kalau kita ikut tidurnya Nabi, itu sehat tuh. Tapi kebanyakan kita kan menyelisih tidurnya Nabi, ya wajar macam-macam penyakit masuk dalam badan kita ini ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, saya dalam satu malam ini akan menggauli semua istriku, dan aku berkeinginan nanti kalau seandainya setiap wanita yang kugauli itu memiliki anak, dan setiap satu wanita satu anak laki-laki, aku akan jadikan setiap anakku menjadi pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pejuang di jalan Allah, menjadi mujahid fi sabilillah. Tetapi Nabi Allah Sulaiman dilupakan tidak mengucap insya Allah. Harusnya dia mengatakan insya Allah. Sebab kalimat insya Allah ini penting. Sesuatu yang kita kehendaki, kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan terjadi. Sesuatu yang Allah kehendaki, kalau kita yang tidak berkehendak, tetap terjadi ya.
Jadi apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi, apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Nabi Allah Sulaiman lupa mengucapkan kalimat insya Allah. Rupanya semua istri-istrinya tidak ada yang mengandung, tidak ada yang melahirkan kecuali satu orang. Itu pun cacat setengah manusia, tidak punya kaki. Ya, ya. Gara-gara tidak mengucapkan insya Allah, punya anak cacat, tidak punya kaki, separuh manusia. Dari sini kata para ulama, hendaklah seseorang itu jangan pernah meninggalkan kalimat insya Allah. Karena Nabi pun pernah diuji gara-gara tidak mengucap insya Allah ini. Ketika datang orang-orang musyrik kepada Nabi SAW setelah mendapatkan modal pertanyaan dan jawaban dari orang-orang Yahudi. Ketika itu orang-orang Yahudi mengatakan kepada pembesar musyrik, tanyakan kepada yang ngaku Nabi di Mekah itu, katanya. Kalau dia sanggup menjawab dengan 3 soalan berarti dia Nabi. Kalau tidak berarti dia bukan Nabi. Itu Nabi kaleng-kaleng tuh. Akhirnya kemudian datanglah orang musyrik kepada Rasulullah. Ya Muhammad, aku ingin bertanya 3 soalan. Kalau kau bisa jawab kami beriman, kau seorang Nabi. Kalau kau tidak bisa jawab, kau bukan Nabi. Saking senangnya Rasul mereka akan beriman. Kata Rasul mengatakan ghadan, katanya, besok jawabannya. Lupa pula mengucapkan insya Allah. Pas besoknya Jibril pula tak turun. 2 hari Jibril tak turun, seminggu Jibril tak turun, 2 minggu Jibril tak turun, 3 minggu Jibril, sudah 1 bulan Jibril tak turun, sesak dari Nabi. Orang-orang sudah mengatakan, aduh tuh Nabi kaleng-kaleng, mana katanya besok, sampai kapan besoknya katanya. Ini sudah 1 bulan, sesaklah dada Nabi. Baru turunlah Jibril memberitahu jawabannya. Itu akibat tidak mengucapkan insya Allah. Bahkan orang kafir sekalipun, orang kafir, ya, kalau dia mengucapkan insya Allah, terkadang sesuatu yang tidak mungkin terjadi jadi terjadi. Contoh, nanti di akhir zaman, Ya'juj wa Ma'juj itu kan berada di balik benteng yang dibuat oleh Dzulqarnain. Sampai hari ini tidak bisa keluar tuh. Setiap hari Ya'juj dan Ma'juj itu ngorek lubang di bawah benteng itu supaya bisa keluar dari benteng. Apabila kemudian tenggelam matahari, mereka pulang lagi ke tempat-tempat mereka. Besoknya lagi rupanya lubang yang mereka gali sudah tertutup. Begitu setiap hari, mereka tidak bisa keluar. Setiap menggali lubang, besoknya tertutup lagi. Menggali lubang lagi, besoknya tertutup lagi. Tapi nanti di akhir zaman, ketua Ya'juj dan Ma'juj akan mengatakan kepada anak buahnya, dia mengatakan, nahfiru ghadan insyaallah. Insyaallah besok kita lanjutkan pekerjaan kita, katanya. Setelah pemimpin Ya'juj dan Ma'juj mengatakan insyaallah, besoknya lubangnya tidak lagi terisi dan mereka bisa melanjutkan untuk penggaliannya sampai berhasil keluar dari benteng. Dan jadilah fitnah di akhir zaman Ya'juj dan Ma'juj. Ya, kalimat insyaallah ini penting. Jangan kemudian walaupun antum yakin 100% besok bisa datang ke undangan, besok datang gak antum? Karena antum berpikir gak ada acara, ya gak ada masalah, senanglah besok datang. Jangan katakan seperti itu. Insya Allah besok datang. Boleh jadi antum tidur, tahu-tahu asam urat kumat, kakinya tak bisa melangkah paginya. Siapa yang tahu? Iya kan? Tahu-tahu ada acara yang lain, nggak tahu kita ini. Tahu-tahu ketabrak, tahu-tahu nabrak, kita tidak tahu kan, begitu ya. Makanya kalimat insya Allah ini penting. Makanya Nabi Sulaiman gara-gara tidak mengucapkan insya Allah, lahir seorang bayi separuh manusia. Kan itu ya. Subhanallah ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari sini menunjukkan bahwa jumlah istri Sulaiman itu ada 100 kan itu. Ada yang mengatakan yang 60 sah, yang lainnya adalah selirnya atau budak-budaknya, hamba sahayanya, wallahu a'lam. Ya, itu berdasarkan hadis yang sahih yang saya sebutkan tadi. Baik. Di antara keutamaan Nabi Allah Sulaiman, dia seorang nabi ini, sifat-sifatnya luar biasa. Kenapa? Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam itu sangat dicintai rakyatnya. Senang. Rakyatnya itu senang kepada Nabi Allah Sulaiman. Menjadi seorang pemimpin yang disenangi rakyatnya. Karena ada sifat-sifat yang ada pada Sulaiman yang menjadikan kenapa kemudian dia dicintai oleh rakyatnya Bani Israel. Pertama,
Di antara kekuasaannya Sulaiman itu, di antara tugasnya adalah dakwah kepada kaumnya sebagaimana dakwah para nabi, mengajak manusia ke dalam tauhid. Bahkan di zaman Nabi Sulaiman tidak ada satu tukang sihir yang berani mempraktikkan sihirnya. Dia punya orang kepercayaan namanya Asif ibn Barkhiyah. Itu orang kepercayaan Sulaiman namanya Asif ibn Barkhiyah. Diutus untuk datang ke tukang-tukang sihir. Kemudian diambili semua kitab-kitabnya. Kemudian dilarang tidak boleh mempraktikkan tukang sihir kalau dengan kesihiran, kalau tidak mereka akan dibunuh. Akhirnya tidak ada di zaman Sulaiman tukang sihir yang berani praktek sihir. Kemudian jimatnya, kitabnya diangkut semua, diletakkan di sebuah peti, kemudian diletakkan di bawah singgasana Sulaiman. Sulaiman pun bersesumbar dan mengatakan, siapa yang berani mengambil peti ini dan dia dari kalangan jin, kupastikan terbakar. Tapi siapa yang mengambil dari kalangan manusia, ku bunuh dia, kata Sulaiman. Dakwah tauhid, memberantas kesyirikan. Ya, sebab selama masih ada dukun, masyarakat pasti rusak. Ya. Kalau masih ada dukun, pasti masyarakat rusak. Karena tahulah antum kan amalannya dukun itu, membuat orang sakit, membuat orang musuhan, bekerja sama dengan setan, menyesatkan orang, rusak sebuah tempat itu kalau dukunnya di situ. Makanya Sulaiman berusaha untuk mendakwahkan tauhid kepada masyarakatnya. Kemudian yang kedua, ada haqqi syukri lillahi ta'ala ala ma razaqahum minan ni'amil katsira. Nabi Sulaiman suka bersyukur dengan kekuasaannya. Maka nanti ketika kita nanti berkisah tentang kisah Balqis, di mana Balqis mendapatkan surat dari Sulaiman, apa kata Balqis? Dia itu raja biasa yang maksudnya untuk menjajah orang itu hanya karena dunia, ataukah memang dia seorang nabi? Dikirim hadiah sama Ratu Balqis, dikirim hadiah banyak-banyak. Ketika Sulaiman kemudian mendapatkan hadiah, apa kata Sulaiman? Apa yang Allah berikan jauh lebih baik daripada yang Allah berikan kepada kalian. Nabi Sulaiman tidak mengatakan apa yang aku punya lebih baik dibandingkan yang kamu punya. Tidak. Nabi Sulaiman mengatakan apa? Apa yang Allah berikan. Jadi Sulaiman menasabkan semua nikmat kepada Allah. Itu yang paling penting. Makanya kemudian di antara Nabi Allah Sulaiman itu apa? Auzina an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, anugerahkan kepadaku agar aku senantiasa bersyukur akan nikmat-Mu. Dan ketika syukur itu terus dilanggengkan, maka nikmat Allah pasti ditambahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, ku tambah lagi nikmatnya. Itu yang menyebabkan langgengnya kekuasaan Sulaiman, karena Sulaiman senantiasa menjadi hamba yang bersyukur walaupun dengan segala kekuatan, kekuasaan, kekayaan yang tidak ada yang memiliki kecuali dia saja. Karena rata-rata ikhwan, sedikit orang yang kaya itu bersyukur. Kenapa? Karena kekayaan itu sirru tughyan, kata ulama, rahasia jahatnya manusia, itu kekayaan itu. Mana ayatnya? Kalla innal insana la yatqa an ra'ahus taghna. Manusia itu akan mudah melampaui batas kalau Allah buka rizkinya tuh. Tetapi sedikit sekali orang kaya yang bersyukur. Ya. Makanya Sulaiman menjadi percontohan bagi orang kaya. Sekaya apa sih antum dengan Sulaiman itu? Kok sudah sombong kali? Berapa mobil Anda dengan kekayaan Sulaiman itu? Rumah Anda dengan kekayaan Sulaiman itu? Tanah Anda dengan kekayaan Sulaiman itu? Kok hebat kali tidak menasabkan nikmat kepada Allah, sehingga ketika datang tukang zakat, mungut zakat, orang yang minta sedekah, mungut sedekah, apa kata dia? Enak saja, harta ini aku cari siang malam keringatan, kaki di atas, kepala di bawah, keringat bercucuran. Kau datang pula minta zakat, siapa kamu, katanya kan? Subhanallah, itu tidak yakin bahwa harta itu titipan Allah namanya. Sulaiman mengajarkan syukur. Maka hei orang-orang kaya, tirulah Sulaiman, insyaallah nikmat Anda tidak akan hilang. Yang ketiga, al-adlu fil hukmi. Sulaiman terkenal dengan keadilannya. Nanti ada kisahnya bagaimana ketika Sulaiman datang dua orang yang berselisih kepada Nabi Daud. Kemudian Nabi Daud berfatwa. Kemudian setelah itu mereka datang kepada Sulaiman. Kemudian Sulaiman berfatwa. Rupanya fatwa Sulaiman diambil oleh ayahnya karena lebih adil dibandingkan fatwa ayahnya sendiri. Dan itu dicantumkan dalam Al-Quran, nanti ada kisahnya. Ya. Kemudian yang keempat,
al-muraqabatu daim lirra'iyati wa masalihihim, ya, wa qada'i ma yahtajuna min umurihim. Jadi Nabi Sulaiman itu sangat memberikan perhatian kepada rakyatnya, betul-betul kepada rakyatnya dia perhatian. Nanti ada kisahnya tentang kisah Nabi Sulaiman dengan Hudhud, ya kan? Sulaiman membariskan pasukan, Hudhud pula hilang. Mana Hudhud? Mana Hudhud katanya? Kan pasukan banyak, tapi Sulaiman bisa kenal pasukannya itu. Kan burung, jenis burung kan banyak kan itu ya. Belum lagi jenis binatang yang lain selain burung, ya kan? Belum lagi macannya, harimaunya, buayanya, macam-macamnya kan? Belum lagi binatang yang terbang, binatang yang melatanya, belum lagi jinnya. Dia hafal mana pasukan yang nggak ada di situ. Makanya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Umar malam-malam belusukan, mungkin bahasa kitanya, Umar itu kalau belusukan malam-malam dan tidak bawa wartawan, dia belusukan ke malam-malam. Rupanya ada orang tua, ibu-ibu sedang memasak, yang dimasak bukan gandum tapi batu, yang direbus itu batu. Di sekitarnya anak-anaknya lagi nangis-nangis, nunggu kok nggak matang-matang masakannya. Gimana mau matang yang dimasak batu? Jadi Umar melihat, ya. Kemudian wanita ini tiba-tiba mendoakan, aku akan adukan Amirul Mukminin di hadapan Allah, katanya. Dia Umar di situ, ya. Aku akan adukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, katanya, Amirul Mukminin. Masa dia tidak peduli dengan rakyatnya? Lihat anakku kelaparan, katanya. Umar menangis. Kemudian dia bertanya kepada wanita itu, masih juga tidak kenal Umar bin Khattab itu. Akhirnya Umar pulang, dibawanya dia gandum, dimasak sendiri, ditiup sendiri, sampai akhirnya jadi makanan, disuapinnya sendiri anak-anaknya. Sampai kemudian Umar mengatakan, besok akan kutambah lagi bekalmu, tapi kau datang ke Baitul Mal, katanya. Ketika dia datang ke Baitul Mal, dia melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang dikerumuni orang. Siapa itu? Itu Amirul Mukminin. Wah, kaget dia. Gitu. Ya. Sampai seperti itu, ikhwatul fiddin. Umar sampai menangis, kok ada di antara rakyatnya seperti itu, maksudnya. Menyesal dia. Sampai dia minta keridhaan kepada wanita itu, jangan diadukan perkara dia dengan Allah Azza wa Jalla, karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ul. Setiap pemimpin itu ada tanggung jawabnya dan akan ditanya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Lah Nabi Sulaiman mengajarkan bagaimana menjadi seorang pemimpin. Dia tahu rakyatnya itu, sampai kepada Hudhud dia tahu, ya. Dan ini menunjukkan bahwa Sulaiman luar biasa memperhatikan rakyatnya. Itu yang menjadikan rakyatnya cinta dengan Sulaiman. Kemudian juga al-ibtiad anil zulmi, dia berusaha untuk tidak menzalimi orang, bahkan binatang pun tidak dizalimi. Ingat ketika Hudhud hilang, apa kata Sulaiman? Awas di Hudhud, akan ku azab dia dengan azab yang pedih, atau ku sembelih dia, atau ku maafkan kalau dia dapat alasan. Kalau dia mengukat alasan kehilangan dia kemana, bisa saja ku maafkan. Itu keadilan namanya, kan? Tidak diktator, ya. Enggak memilih, kalau memang alasannya dimaafkan, ya. Ini menunjukkan bagaimana keadilan Sulaiman alaihi salatu wasallam menerima uzur daripada burung. Itu burung, apalagi manusia, ya. Dan nanti ada kisahnya. Ini kisi-kisinya dulu kita jelaskan. Jadi, dan di antara sifatnya Sulaiman luar biasa, dia orangnya takwa, taat kepada Allah Azza wa Jalla, sampai nanti ada cerita dengan kuda. Sulaiman itu hobinya memandang kuda perang. Ketika dia pandang kuda itu, lupa pula dia sholat sore, terlalaikan. Besok disembelih semua kudanya, gara-gara engkau wahai kuda-kudaku, sehingga aku terlalaikan ibadah kepada Allah. Itulah diantara takwanya yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wasallam. Dan banyak lagi diantara sifat-sifat beliau nanti yang kita akan uraikan dalam kisah-kisah beliau dalam beberapa kisah, ya. Baik, kita mulai dari kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam dengan burung Hudhud dulu. Ini yang masyhur. Sulaiman ma'al Hudhud, bersama Hudhud. Bagaimana kisahnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, disebutkan dalam suratul Naml, surah An-Naml ayat 20 sampai 37. Cukup banyak ayatnya, tapi setiap ayat banyak faedahnya. Kita akan baca ayatnya.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tafaqqada at-tayra, dan Sulaiman pun kehilangan satu ekor burung. Maksudnya burung di sini burung hudhud. Dan ingat, burung hudhud yang hilang ini bukan sembarang burung, tetapi dia burung pilihan Sulaiman. Dia seorang muhandis, seorang insinyur. Jadi burung itu juga jadi insinyur di zaman itu. Insinyur hudhud namanya. Jadi hudhud itu insinyur. Kenapa? Karena dia terbang. Kalau pasukan Sulaiman ini sedang hendak berjalan ke sebuah tempat, maka nanti yang melihat jalan di depan itu hudhud. Jadi hudhud akan terbang, melihat padang pasir ada air atau tidak, jalannya berjurang atau tidak, lurus atau terjal. Jadi hudhud itu yang menentukan jalan itu, karena dia kan bisa nyorot dari atas ya. Kalau sekarang ini drone lah ya. Sekarang kan sudah ada drone tuh. Mana yang mau digempur, kasih drone. Kalau dulu kan hudhud dulu ya. Itu musuh di sana, wahai Nabi Allah Sulaiman. Jangan jalan ke sana, nanti ada jurang, kan itu ya. Jadi hudhud seorang insinyur dia. Ya. Nanti kalau hudhud melihat ada air, nanti jin disuruh untuk masuk ke dalam tanah, kan itu ya, ngambil airnya. Jadi suatu ketika hudhud hilang. Faqala, Sulaiman marah. Mali la aral hudhuda am kana minal ghaibin. Mana si hudhud itu? Kok tidak ada dalam barisan? Mana hudhud? Menunjukkan Sulaiman ini orangnya apa? Orangnya disiplin. Ya. Jadi semua tentara dibariskan itu, sampai kepada tentara manusia, tentara jin, tentara binatang-binatang, sampai kepada tentara burung. Ketika tak nampak hudhud ini, mana si hudhud itu katanya? Pergi kemana dia? Kemudian Sulaiman alaihi salatu wassalam mengancam, "Lau adzibannahu adzaban syadida, aw la adzbahannahu, aw la ya'tiyanni bisultanin mubin," katanya. Dan ini ketegasan seorang pemimpin harus seperti itu. Dalam dunia ketentaraan kan harus seperti itu ya. Lambat sedikit, push up kan gitu ya. Berapa kali? 100 kali kau push up katanya. Habis itu sit up lagi sampai mencret tuh. Ya memang harus disiplin seperti itu. Ya, Sulaiman mengajarkan kedisiplinan dalam segala hal pun. Kalau disiplin ikhwan, akan tertib semua urusan itu. Anak sekolah kalau sering-sering lambat datang, nggak akan naik kelas lah kan itu. Ini anak siapa ini kan itu? Antum kerja saja, orang datang ke pasar jam 6, antum pula jam 11. Apa yang antum mau cari di situ? Ya, siapa yang mau beli? Jadi kedisiplinan itu bisa mentertibkan semua urusan. Makanya Sulaiman mengatakan, awas saja hudhud kalau tidak ada. Setelah waktu yang saya tentukan, pertama kata Sulaiman, aku akan siksa dia dengan sesiksa-siksanya. Yang kedua kata Sulaiman, atau lebih daripada itu, ku potong lehernya. Atau lebih rendah daripada itu, kecuali kalau dia mendatangkan alasan katanya. Boleh keluar dari dua perkara ini. Kemudian Allah mengatakan, famakatha ghaira ba'id. Famakatha ghaira ba'id. Maka tidak lama kemudian datanglah hudhud dekat dengan Sulaiman. Ada yang mengatakan di sini Sulaiman yang kemudian mencari hudhud, kemudian dia nampak hudhud dari dekat. Ada juga yang mengatakan burung hudhud datang mendekati Sulaiman. Kemudian dia berbisik-bisik dengan sesama burung. Hudhud, kata kawan burungnya itu, tadi raja kita Sulaiman marah kepadamu, bahwa engkau akan disiksa, bahwa engkau akan disembelih kecuali kau datangkan alasan. Kata hudhud, tenang, aku punya alasan. Akhirnya dia menghadap Nabiullah Sulaiman. Apa kata hudhud? Ketika ditanya dari mana engkau wahai hudhud, maka hudhud mengatakan, faqala ahadtu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min saba'in binaba'in yakin, katanya. Apa kata hudhud? Hudhud mengatakan, ya Nabi Allah Sulaiman, alasanku kenapa aku enggak ada, aku gaib, aku tidak ada tadi di barisan. Sesungguhnya aku baru datang dari negeri Sabah. Mana Sabah? Yaman. Mana Sulaiman? Palestina. Bayangkan terbangnya sedap-sedap apa itu? Dari Palestina ke Sabah, bayangkan belum ada pesawat, burung hudhud terbang. Ya. Sekilas saja dia sudah sampai di Sabah, balik lagi ke Palestina. Berbaris lagi. Kata hudhud kepada Sulaiman,
Dia mengatakan, ya Nabi Allah Sulaiman, aku telah mengetahui sesuatu yang engkau tidak tahu. Menunjukkan apa? Hudhud yakin pengetahuan itu milik Allah. Tidak ada satupun Nabi yang tahu tentang gaib. Kalau seandainya Sulaiman tahu yang gaib, nggak mungkin dia bertanya, dari mana engkau, kan begitu ya? Sama dengan seorang dukun yang sok tahu yang gaib. Tiba-tiba kemudian bertengkar dengan istrinya. Istrinya kabur. Kemudian setelah 1 minggu ketemu, kata dukunnya, dari mana aja kau, katanya. Berarti kan tidak tahu yang gaib tuh si dukun tuh. Kenapa tanya sama istrinya, dari mana kamu, kan itu ya? Kalau dia tahu yang gaib, gak perlu tanya dari mana kamu. Pasti jawabnya, ngapain kau di rumah si Anu seminggu, kan begitu ya jawabannya. Kok tanyanya dari mana kamu? Berarti dia gak tahu yang gaib si dukun itu. Sok-sokan pula tahu yang gaib gitu ya. Jangankan dukun, Nabi saja tidak tahu yang gaib. Sulaiman tidak tahu kalau Hudhud dari negeri Sabah, tidak tahu yang gaib dia. Makanya kemudian Hudhud dengan yakinnya Sulaiman tidak tahu pengetahuan tentang apa yang ia ketahui dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia sudah sampai kepada sebuah kerajaan. Di situ ada umat yang dirajai oleh seorang perempuan, seorang ratu. Makanya Hudhud mengatakan kepada Sulaiman, dia mengatakan, aku mengetahui apa yang engkau tidak ketahui. Sungguh aku baru saja sampai di negeri Sabah membawa berita yang sangat meyakinkan untukmu. Ini berita yang bagus, wahai Sulaiman. Maka Sulaiman alaihi salatu wassalam mengatakan, Hudhud mengatakan, apa yang kau lihat di negeri Sabah, kata Sulaiman. Maka Hudhud mengatakan, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha arsyun azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zayyana lahumus syaitan a'malahum fasaddahum anis sabili fahum la yahtadun. Kata Hudhud, dia mengatakan, wahai Sulaiman, sungguh aku telah mengetahui sesuatu yang tidak pernah engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Sabah membawa sebuah berita yang meyakinkan. Sungguh kudapati ada seorang wanita, perempuan yang memerintahkan mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang sangat besar. Tapi Hudhud mengatakan, tetapi kata Hudhud, aku dapati dia, wanita itu dan kaumnya, menyembah matahari bukan kepada Allah, dan setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah, maka mereka pun tidak dapat petunjuk. Subhanallah. Di sini Hudhud memberikan pelajaran kepada kita, ikhwan, bahwa setiap binatang itu adalah muwahhid, ahli tauhid. Semua binatang itu ahli tauhid. Tidak ada binatang yang menyekutukan Allah, hanya manusia saja yang menyekutukan Allah itu. Buktinya Hudhud tidak suka dengan orang-orang yang menyembah matahari. Dia ngomong sama Sulaiman, aku dapati, wahai Sulaiman, itu sang ratu dan semua pengikutnya semua menyembah matahari, padahal harusnya mereka menyembah Allah, kata Hudhud. Lihat, Hudhud saja tahu apa itu tauhid. Dari sini menunjukkan bahwa semua binatang itu muwahhid. Semua binatang itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, wa in min kulli syai'in illa yusabbihuna bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Segala sesuatu yang Allah ciptakan itu mereka bertasbih kepada Allah, cuman engkau saja yang tidak tahu tasbih mereka. Kalau Allah perdengarkan kambing bisa bicara dengan tasbih mereka, antum akan dapati mereka mengucapkan alhamdulillah. Kalau seandainya ayam-ayam yang sedang bertasbih, antum perdengarkan tasbih mereka, maka mereka akan mengucapkan alhamdulillah. Itu yang kita dengar dari mereka. Cuman kan kita tidak paham bahasa mereka. Coba bayangkan, terkadang binatang itu jauh lebih baik dibandingkan manusia, kan? Di sini Allah mengatakan, ulaika kal an'am bal hum adall. Bahkan di antara mereka itu, manusia maksudnya, ada yang persis dengan binatang ternak, bahkan lebih sesat dibandingkan binatang ternak. Binatang ternak saja masih mentauhidkan Allah. Lihat Hudhud di sini, ya. Kemudian juga di sini
Hudhud mengatakan bahwa sesungguhnya syaitan sudah menyesatkan mereka sehingga mereka jauh dari jalan Allah. Dengan sebab itulah mereka tidak dapat petunjuk. Dari sini ada faedah Hudhud ingin memberitahu kepada kita bahwa semua kemaksiatan tidak lepas dari campur tangan setan di dalamnya. Ya, itu faedahnya di situ. Tidak ada satupun kesyirikan di dunia ini, tidak ada sesuatu penyimpangan dalam sunnah di dunia ini, tidak ada sesuatu kemaksiatan di dunia ini kecuali setan ada di situ. Kecuali setan ada di situ. Karena di sini Hudhud mengatakan apa? Dia mengatakan wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum, dan setan datang menghiasi amalan mereka sehingga mereka menjadi penyembah matahari kan itu. Fasaddahum anis sabili fahum la yahtadun, sehingga menyesatkan dari jalan Allah dan mereka pun tidak dapat petunjuk. Makanya banyak-banyak ta'awudz, berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, karena syaitan akan berusaha untuk menghiasi amalan kita. Tidak dengan jalan buruk, maling, rampok, korupsi, syirik, tidak. Setan kadang-kadang disuruh apa? Disuruhnya kita ibadah. Banyak-banyak kau sholat tapi riya, banyak-banyak kau sedekah supaya dipuji orang, banyak-banyak kau berbuat baik supaya orang anggap Pak Haji, Pak Ustadz, Pak Kiai. Kan itu dibuatnya dia beramal soleh tetapi untuk diperlihatkan kepada manusia. Jadi setan itu dari dua jalan, disuruhnya kita sesat atau disuruhnya sok-sok ibadah padahal untuk riya saja, buang-buang waktu saja ibadahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Taib. Kemudian Hudhud melanjutkan ceritanya. Kata beliau, alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul hubba fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allahu la ilaha illahu rabbul arsyil azim. Subhanallah. Ini Hudhud masih ceramah nih, ya. Apa kata Hudhud? Dia mengatakan mereka juga tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kau tidak nyatakan. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah kecuali Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang paling agung. Hudhud jelas. Bahasa ini bahasa tauhid, ya, mengingatkan kekuasaan Allah. Hudhud ini wajar Allah disembah, Dialah yang mengeluarkan semuanya, dari yang terpendam sampai yang terlihat. Ma'asyiral muslimin, luar biasa ceramahnya Hudhud. Kalau antum ceramah, pakai ceramahnya Hudhud ini. Ini ceramah tauhid. Tetapi kan Hudhud ini kan datang kepada Sulaiman ngasih habar kan. Namanya habar itu bisa ya bisa tidak kan. Ada orang datang ngasih habar kepada antum, oh begini Pak Pendi, tadi saya jalan situ ada orang tabrakan, motornya terguling-guling, oh orang yang mati, kenapalah kepalanya. Namanya habar, bisa ya bisa tidak, bisa ditambah bisa dikurang. Iya kan, namanya habar kan. Sulaiman tidak membenarkan secara mutlak, ya tidak mendustakan secara mutlak. Makanya Sulaiman kemudian berkata kepada Hudhud ini, qala sanangdur asadaqta am kunta minal kadhibin. Tunggu dulu, kita lihat habar yang kau bawa ini benar ataukah kabar yang kau bawa ini dusta, kata Sulaiman. Tunggu dulu, jangan cerita-cerita saja, katanya. Kemudian kalau begitu, kalau memang apa yang kau kabarkan benar, idhab bi kitabi hadza, bawa suratku ini. Kemudian fa'alqihi ilaihi, serahkan suratku kepada raja mereka, sampaikan suratku kepada raja mereka. Thumma tawalli ankum fangdur madza yarji'un. Kemudian kamu menghindar dulu, kau lihat dari jauh kira-kira respon suratku gimana. Jadi Sulaiman nguji, kau ini jangan-jangan cari alasan saja, karena tadi saya katakan kalau kau tidak ada sudah kubantai kau, katanya. Kau mau cari alasan ya, katanya. Kalau kau benar beritamu, nih bawa surat, sampaikan ke ratu yang kau ceritakan itu, kau nanti dari jauh kau tengok, macam-macam balasannya. Maka Hudhud betul-betul membawa surat Nabi Sulaiman untuk disampaikan ke Ratu Balqis ini. Kemudian sampailah surat itu. Maka Ratu Balqis kaget dapat surat itu. Dikumpulkanlah para pembesar-pembesarnya itu.
Kemudian dibacakanlah surat itu di depan para pembesarnya itu. Ratu Balqis ini diberikan kecerdasan, ya, dia ratu tapi cerdas. Kemudian juga diberikan akal lagi. Apa kata Ratu Balqis ini? Qalat, ya ayyuhal mala' aftuni fi amri ma kuntu qati'ata amran hatta tashhadun. Kata Ratu Balqis, wahai para pembesar, wahai para penguasa, berilah aku pertimbangan dalam perkaraku ini. Aku tidak pernah memutuskan sebuah perkara sebelum kalian hadir dalam ruanganku. Ini ada surat dari Sulaiman ini. Macam mana pendapat kalian? Aku tidak bisa memutuskan diriku sendiri. Menunjukkan ini wanita berakal nih, ya, tidak memutuskan sendirian, tetapi bersama-sama ada rapat. Makanya kalau antum punya lembaga gitu rapat sendirian, ya, di demo nanti. Tapi kalau antum rapat dengan pengurus yang lain, kan dapat ide-ide cemerlang. Oh jangan beginilah Pak Ketua, begini saja. Nanti kalau begini kan begitu ya. Yang oh jangan nanti begini. Jadi begoro-begoro jadinya kan gitu ya. Jadi akhirnya muncullah sebuah ide dengan yang jauh lebih baik, lebih bijak, ya, lebih rahim dan begitu seterusnya gitu ya. Jadi itulah kecerdasan dan akal Ratu Balqis. Dia ingin meminta pendapat para pembesarnya. Kemudian kata para pembesarnya, qalu, mereka mengatakan, kata para pembesarnya, mereka mengatakan, nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid wal amru ilaik fangduri madza ta'murin. Wahai ratu, kita ini orang kuat di sini, pasukan kita banyak, kita biasa perang, kita kuat, ya. Kalau kau perintahkan perang, kita perang, ya. Tapi tergantung keputusan. Kalau kita mau damai, terserah kamu. Nah, di sini menunjukkan kedudukan siapa? Ratu Balqis. Tidak bisa diatur oleh para menterinya. Menunjukkan bahwa ini ratu cerdas. Tidak bisa diatur begitu saja. Tidak langsung, oh itu kurang aja ratu, perang aja kita. Kan enggak gitu. Ya. Mereka masih menghargai sang ratu kan. Gini aja ratu, terserah engkau lah. Kalau kau perintahkan kami perang bersama pasukan Sulaiman, kita perang, kita bertempur. Tapi kalau engkau perintahkan kita damai, kita damai. Bagaimana caranya? Terserah kamu katanya. Subhanallah ya, kedudukan ratu di tengah-tengah kaum Saba ini. Kemudian setelah mengumpulkan apa nasihat daripada Ratu Balqis, nasihatnya bagus sekali. Dinasihatinya para pembesar itu. Ya. Ketika mereka kemudian merasa punya kekuatan, punya pasukan, mungkin kalau sekarang ini punya persenjataan, tentaranya banyak, punya nuklir dan macam-macam gitu kan. Maka Ratu Balqis mengatakan, innal muluk idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Begini kata Ratu Balqis, biasanya kalau para raja menjajah sebuah negeri, pasti akan merusaknya. Tidak ada satu negeri yang berperang pasti rusak. Rusak bangunan, rusak hutannya, rusak manusianya, ada yang dibunuh, ada yang ditawan, ada yang diperkosa, ada yang disakiti, macam-macam kan begitu ya. Orang perang itu kan macam-macam. Jangankan lagi perang gempa saja yang kemarin tuh lihat. Ya kan? Rusak semuanya, rumah rusak, orang menangis macam-macam. Ada yang kehilangan anaknya, kehilangan orang tuanya. Begitu juga perang jauh lebih dahsyat dibandingkan gempa. Makanya Ratu Balqis mengatakan, biasanya raja-raja itu keinginan mereka kalau menyerbu sebuah negeri pasti rusak negeri itu. Bahkan waja'alu a'izzata ahliya adillah. Boleh jadi yang kalian sekarang jadi pejabat, kalau kalian kalah kalian pula jadi budak katanya. Kalian diperintahkan oleh mereka. Boleh jadi kalian jadi Raja Musa nantinya. Kemudian Ratu Balqis memastikan wa kadzalika yaf'alun, itu kebiasaan seperti itu. Coba pertimbangkan. Ya. Kemudian Ratu Balqis pun membuat semacam keputusan. Apa kata Balqis? Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Gini saja, kita coba dulu. Kalau memang Sulaiman dengan surat itu dia ngaku-ngaku nabi dan rasul, kita coba kirimkan hadiah. Kalau dia menerima hadiah itu berarti pengakuan saja dia nabi dan rasul. Oh, berarti sama dengan raja-raja yang lain, dia hanya ingin menguasai dunia saja. Kita coba kirim hadiah. Nah, cemana tuh?
Sulaiman mengambil hadiah. Kalau mengambil hadiah berarti sama aja. Memang dia ingin menjajah sebuah negeri hanya urusan dunia gitu ya. Nah, kita lihat nanti hasilnya. Dikirimlah hadiah banyak-banyak sama Ratu Balqis. Kemudian setelah sampai, falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairun mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Kemudian kata Sulaiman ketika sampai itu hadiah yang banyak di depannya, dia mengatakan, apakah kalian akan menyogokku dengan harta, katanya. Apakah kalian menyogokku dengan harta? Oh, tidak bisa. Apa yang Allah berikan kepadaku jauh lebih hebat dibandingkan Allah berikan kepada kalian. Tadi saya sudah singgung bagaimana Sulaiman menasabkan nikmat kepada Allah. Sulaiman tidak mengatakan apa yang kupunya jauh lebih hebat daripada apa yang kau punya, tapi Sulaiman mengatakan apa yang Allah berikan. Masih ingat Allah bahwa semua adalah pemberian Allah. Itu yang paling penting dalam hidup itu. Jangan diakui ini milik kita. Jangan lagi soal harta, soal rumah, soal kendaraan. Badan antum itu milik Allah. Makanya tidak boleh antum potong jari antum. Itu bukan hak antum potong jari, karena jari antum milik Allah. Makanya kenapa hukuman orang yang bunuh diri itu dilamahkan di neraka sampai bahasa hadis itu khalidan finnar, dikekalkan di dalamnya. Maksudnya bukan kekal seperti orang kafir, tidak, tapi saking lamanya gitu maksudnya. Ya, karena orang bunuh diri itu dia bukan sedang membunuh dirinya, dia sedang menyakiti hak Allah. Badan itu milik Allah, kenapa kau bunuh diri? Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sulaiman mengingatkan kepada Ratu Balqis, apa yang Allah kasih jauh lebih hebat dibandingkan yang Allah kasih kepada kalian. Bukan itu tujuanku. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Sulaiman mengatakan, irji ilaihim. Sini kamu yang bawa surat utusan Balqis, balik kau ke kerajaanmu, katanya. Ingat, falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha wala nukhrijannahum minha azillatan wa hum saghirun. Subhanallah, ini diancam nih Sulaiman. Apa kata Sulaiman kepada utusan itu? Pergi kamu bawa surat ini. Ingat, kami pasti akan datang kepada mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya, dan akan kami usir mereka di negara Sabah secara terhina, dan mereka akan menjadi tawanan yang hina di hadapanku, kata Sulaiman. Masuk Islam atau kami gempur kalian. Nah, gitu bahasanya. Jadi, oke, ini kisah Sulaiman dengan Ratu Sabah sampai di sini. Ya. Sekarang kita masuk kepada tanggapan Sulaiman setelah mendapatkan hadiah. Dia kumpulkan orang-orangnya. Sebagaimana tadi Ratu Sabah mengumpulkan orang-orangnya, ini Sulaiman mengumpulkan pasukannya juga. Mau ngasih arahan. Ya. Apa kata Sulaiman? Qala ya ayyuhal malau ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Kata Sulaiman sambil dia duduk. Sulaiman itu kebiasaan dari mulai terbit matahari sampai zuhur, maka dia akan duduk di singgasananya, akan menerima keluhan-keluhan, aduan-aduan atau saran-saran. Ya, jadi dari duha sampai zuhur saja. Itulah Sulaiman berjumpa dengan rakyatnya. Jadi waktu itu Nabi Sulaiman punya keyakinan bahwa Ratu Balqis pasti beriman. Dia punya keyakinan Ratu Balqis beriman. Kenapa? Sulaiman yakin bahwa Ratu Balqis akan masuk Islam. Ya. Karena Sulaiman melihat akal yang dimiliki Ratu Balqis. Dia tidak menghadapi surat Sulaiman itu dengan apa? Dengan kekerasan, kan? Padahal dia seorang ratu, besar kekuasaannya, kan? Bisa saja ini kurang ajar aja ini, kita perang aja, kan, begitu, kan? Tapi ngasih hadiah, menunjukkan ada kelembutan tuh di hati Ratu Balqis itu. Maunya berdamai, tidak mau perang, gitu maksudnya. Yang kedua, melihat orang yang membawa surat itu. Jadi Sulaiman sangat yakin ini ratu ini berakal, pasti beriman dia. Makanya Sulaiman kemudian membuat cara bagaimana mendatangkan Balqis ke Palestina dari Sabah itu. Dengan cara apa? Mendatangkan istananya. Diangkat istananya, dibawa ke Palestina, dari Yaman ke Palestina. Kemudian Sulaiman mengatakan, wahai para pembesar, siapa di antara kalian yang sanggup membawa istana Ratu Balqis kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri, maksudnya beriman.
menjadi Islam. Sebelum mereka masuk Islam, kita angkat istananya dulu katanya. Yakin kan Sulaiman mereka akan masuk Islam itu kan? Karena tadi melihat akal yang dimiliki Ratu Balqis itu. Harusnya begitu para wanita itu. Punya akal. Ya, karena banyak wanita di zaman sekarang itu yang akalnya kurang. Tidak punya akal. Bahkan saya katakan banyak wanita yang tidak punya akal ketika mereka tidak beriman dan tidak ada aturan dalam Islam. Coba wanita di zaman sekarang membuka aurat sesuka mereka, ya, mengeluarkan kata-kata kotor sesuka mereka. Ada yang sudah berumah tangga sibuk dengan handphonenya, nggak pernah sibuk dengan suaminya. Ya, suami datang itu, kalau zaman dulu belum ada handphone itu pasti ditanya kan, capek ya bang ya? Ya, capeklah sini ada uruti, itu zaman dulu. Ya, zaman sekarang datang suaminya ceritakan apa yang ditengok di YouTube. Tahu nggak bang? Tadi saya nengok ini, suaminya lelah capek dengerin. Akalnya hilang wanita zaman sekarang ini kawan. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kemudian qala ifritun min jinni anna atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Dengan bangganya Ifrit itu di bawahnya iblis. Bayangkan. Ifrit itu di bawahnya iblis, jin yang paling kuat setelah iblis itu Ifrit namanya. Kuat dia. Dengan kesombongannya dia mengatakan di hadapan Sulaiman, perintahkan kepadaku kalau kau ingin angkat tuh istana Ratu Balqis dari Yaman ke Palestina, perintahkan aku. Ya, biar aku yang mengangkatnya. Kemudian dia mengatakan, akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu wahai Sulaiman. Sudah kudatangkan itu istanamu sebelum kau berdiri. Itu sudah ada depan. Menunjukkan apa? Bahwa jin itu punya kekuatan memindahkan sesuatu. Kalau istana saja bisa dipindahkan, apalagi uang dalam celengan. Ya, kalau antum nabung di celengan tiba-tiba hilang, berarti ada yang mindahkan. Itu jin yang mindahkan. Ya, masalahnya nggak ada lubangnya. Tengok-tengok lubangnya cuma satu, ya lubang tempat masukkan uang itu saja. Cemana bisa hilang? Berarti jin itu yang mindahkan. Tapi kalau ada lubangnya, itu jin lain yang mindahkan. Itu jin rumah itu. Ya gitu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah Ifrit ini mengajukan diri, sebelum kau berdiri dari tempat singgasanamu, istana sudah depanmu. Qala alladhi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfu falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani aashkuru an aghfur wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Ketika Ifrit sudah mengajukan diri, sebelum kau berdiri dari tempat dudukmu, istana sudah depanmu. Ada lagi yang mengatakan seorang yang mempunyai ilmu dari kitab, maksudnya yang menguasai kitab Taurat. Ya, Tauratnya kan di zaman itu kan acuan mereka kitab Tauratnya Nabi Musa. Ya. Jadi dia mengatakan seseorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, aku akan mampu membawakan singgasana Balqis ke hadapanmu dalam sekedip mata. Jadi kalau Ifrit ini sampai Sulaiman bangun, ini orang yang beriman, yang berilmu ini, jangan cerita bangun, kedipkan saja matamu wahai Sulaiman, istana sudah di sini katanya. Di sini menjadi khilaf para ahli tafsir, siapa orang ini? Kok hebat kali? Ifrit saja bawahan iblis, dia waktunya itu sampai Sulaiman bangun dari tempat duduknya, ini tidak sampai bangun, berkedip saja sudah. Ini kan hebat, sakti kali orang itu. Siapa orang ini? Ini jadi perselisihan para ulama. Ada 4 perselisihan para ulama, siapa orang yang sanggup memindahkan kerajaan Ratu Balqis Saba yang ada di Yaman ke Palestina ini. Pendapat yang pertama, bahwa yang dimaksud di sini adalah Asif ibn Barkhiyah. Asif ibn Barkhiyah, orang yang paling dekat dengan Sulaiman. Namanya Asif ibn Barkhiyah. Dia orang yang menguasai kitab Taurat, menguasai Ismul A'zam, nama-nama Allah yang agung. Ya. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, maksudnya yang ngomong beginilah jin tetapi yang muslim. Kalau Ifrit kan yang kafir tadi. Jadi ini yang satu jin kafir, si Ifrit ini, dia mengatakan, wahai Sulaiman, sebelum kau berdiri depan dudukmu, itu istana sudah depan. Jadi jin yang muslim. Gak enak nih, karena lihat sombong dia kan. Maka jin yang muslim mengatakan, ya Sulaiman,
biar aku yang mindah, sebelum kau berkedip istana sudah depan. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, maksudnya di sini Sulaiman sendiri. Ketika dia melihat kesombongan Ifrit mengatakan mampu memindahkan istana Ratu Balkis, sebelum saya berdiri, kata Sulaiman, aku bisa mendatangkan sebelum aku berkedip, katanya. Jadi yang ngomong ini Sulaiman sendiri. Tapi ada juga yang mengatakan bukan jin dari kalangan muslim, bukan Asif ibn Barkhiyah, bukan juga Sulaiman, tapi yang ngomong ini malaikat Jibril. Yang ngomong ini adalah malaikat Jibril. Karena ketika melihat si syaitan ini, ya, Ifrit yang sudah tunduk kepada Sulaiman, dia dengan sombong yang mengatakan seperti itu, maka malaikat datang, aku bisa sebelum kau berkedip di istana sudah depanmu, katanya. Jadi ada 4 penafsiran para ulama tentang siapa yang memindahkan istana Ratu Balkis itu. Akhirnya kemudian ketika betul-betul mereka mampu mendatangkan istana di depan Sulaiman itu, apa yang terjadi? Sulaiman bersyukur kepada Allah. Dia mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini semua karunia Allah, ya. Ini semua ujian bagiku, apakah aku bisa bersyukur dengan kekuasaan yang aku miliki, mampu memindahkan istana dengan pasukanku atau aku sendiri, gitu ya. Apakah aku menjadi orang kufur? Inilah kebalikan perkataan Sulaiman dengan perkataan Qarun. Ketika Sulaiman diberikan kekuasaan, kekayaan yang luas, dia mengatakan hadza min fadli rabbi, ini semua karunia Allah untuk menguji aku, apakah aku bisa syukur ataukah kufur. Tapi Qarun ketika sudah kaya, datang penarik zakat untuk minta zakatnya. Apa kata Qarun? Innama utitu min ilmin indi. Enak saja kau narik zakatku, katanya. Ini kekayaanku, kata Qarun, semua datang karena kemampuanku, bukan karena Allah. Ini saya kaya, wajar saya kaya karena saya S1, S2, S3, doktor, profesor. Masa saya miskin, sekolah saya tinggi? Itu kan. Dia tidak paham bahwa kekayaan itu datang dari Allah. Banyak orang nggak sekolah kaya juga kok. Karena harta itu tidak bisa membedakan mana mukmin, mana kafir. Dua-duanya dikasih sama Allah. Qarun kaya, Sulaiman juga kaya. Namrud kaya, ya kan? Dzulqarnain juga kaya. Abu Bakar kaya, Abu Jahal juga kaya. Artinya kekayaan itu diberikan oleh Allah kepada yang dicintai dan kepada yang tidak dicintai. Beda dengan iman, Allah hanya berikan kepada orang yang dicintainya saja. Makanya harta itu ditentukan siapa pemegangnya. Kata Rasul, malun saleh li rajulin saleh. Harta itu akan jadi baik kalau pemegangnya orang baik. Harta itu akan jadi jahat kalau pemegangnya orang jahat, kan begitu. Tergantung siapa yang megang. Ya. Kembali, akhirnya kemudian betul-betullah istana itu sudah jogrok di hadapan Nabiullah Sulaiman. Kemudian Sulaiman mengatakan kepada para prajuritnya, nakirulah arsyah, nangdur atahdiya am takunu minal ladina la yahtadun. Coba ubah sedikit istana itu, ubah sedikit saja, kita lihat apakah Ratu Balkis bisa mengenali istananya lagi atau tidak. Robah sedikit. Bagaimana cara merubahnya? Nanti dikisahkan. Kemudian falamma ja'at kila ahada arsyu. Ketika Ratu Balkis datang, Sulaiman mengatakan, betul itu istanamu wahai sang ratu? Katanya. Kata Ratu Balkis, qalat ka'annahu wa utinal ilma min qabliha wa kunna muslimin. Kata Ratu Balkis, seakan-akan iya, mirip tapi kok beda. Karena sudah dirubah sama Sulaiman kan itu. Kayak iya tapi tidak, kayak tidak tapi iya. Itulah orang ragu-ragu namanya. Ya. Jadi macam iya tapi kok beda gitu ya bahasanya ya. Akhirnya kemudian setelah Sulaiman beritahu tidak, itulah istana. Kagetlah. Loh, istana ada di Yaman kok sekarang ada di Palestina, gimana cara pindahnya? Kayak kisah Aladin saja jadinya. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya lanjut ayatnya kemudian, maka ketika Ratu Balkis datang ditanyakan kepadanya, serupakah ini singgasanamu wahai Balkis? Dia menjawab seolah-olah itu dia, dan dia Balkis pun berkata, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya, karena Sulaiman kan terkenal masalahnya sampai ke negeri Sabah juga kan gitu ya, dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Sekarang aku mengakui kau seorang nabi, aku beriman dengan agamamu karena melihat mukjizat mampu memindahkan istana kan begitu ya.
Ya, siapa yang bisa mengalahkan Sulaiman? Bisa saja nanti ini istana dipindah, nanti pasukannya di istana ke tengah laut dipindah, bisa saja kan gitu ya. Habis pasukannya. Ya. Kan Sulaiman punya macam-macam jin banyak kan ini. Lah kalau seandainya Sulaiman mengerahkan pasukan jin serang dah sana, jin tak terlihat. Antum kalau kelahi dengan orang yang nggak kelihatan, kira-kira antum menang nggak? Atau yang nggak kelihatan itu yang menang? Tinggal jitak aja kepalanya antum nggak tahu dia di mana dia. Jadi siapa yang bisa mengalahkan tentara Sulaiman gitu ya? Belum lagi dari atas burung-burung, belum lagi harimaunya, belum lagi buaya daratnya dan begitu seterusnya, ikhwan. Masya Allah gitu ya. Pasukan Sulaiman luar biasa. Ma'asyiral muslimin, kemudian Allah mengatakan wasaddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin. Dan kebiasaannya menyembah selain Allah mencegahnya untuk melahirkan keislamannya. Sungguhnya dia Balqis dahulu termasuk orang-orang kafir, tapi kemudian dia masuk ke dalam Islam. Bagaimana Sulaiman merubah istana Balqis? Di sini disebutkan. Qila laha udkhulis sarha falamma ra'athu hasibathu lujja wa kashafat an saqaiha qala innahu sarhun mumarrad min qawarir qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Kata Sulaiman, cobalah kau masuk ke istanamu tuh. Masuk sana. Apa yang terjadi? Masuklah Ratu Balqis ke istananya sendiri itu yang ada di Palestina ya. Maka Allah mengatakan ketika betul-betul dia masuk ke istananya, maka ketika dia Ratu Balqis melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar dan disingkapkannya penutup kedua betisnya. Jadi Sulaiman, kalau sekarang ini umpamanya ini keramik nih, diganti kaca ya, kan diletakkan di atas laut kan itu ya, pinggir laut kan, dekat kerajaan Sulaiman. Jadi kayak kolam gitu ya. Coba antum lihat kalau seandainya ada kolam renang, antum tutup atasnya pakai kaca yang anti pecah, kan sekarang banyak itu ya. Bahkan saya pernah waktu di Malaysia itu bertamu kepada seorang pembisnis. Di rumahnya dia bentuk kayak gitu tuh, di ruang tengahnya itu. Pertama anak masuk tuh kaget juga ya, karena pakai keramik yang nerawang gitu, rupanya kaca ya. Jadi di bawahnya kayak semacam akuarium yang gede itu di bawahnya, terus di atasnya dikasih kaca, itu jadi ruang tamu itu. Jadi kalau kita duduk itu nampak tuh ikan lohan tuh kesana kemari, ikan koi itu di bawah pantat kita kan ya. Mungkin kurang lebih ya, di zaman sekarang kan sudah mutakhir ya, bisa saja kok di zaman dulu ya kan belum ada kan gitu, kecuali mujizat dari Allah yang diberikan kepada Sulaiman kan gitu ya. Sehingga Ratu Balqis disangka mau masuk kolam, padahal itu kaca tuh, disingkaplah betis dia gitu ya, takut masuk air gitu ya. Aneh dia, tahu-tahu ketika jalan loh, kok nggak tersentuh airnya. Dari situlah dia makin yakin kalau Sulaiman adalah seorang nabi. Makanya kemudian lanjut ayatnya dia mengatakan, qalat rabbi inni zalamtu nafsi. Ya Rabb, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku sendiri. Wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Dan aku pun masuk ke agama Sulaiman, agama yang hanya menyembah Allah, Rabb semesta alam. Adapun kemudian kisah apakah Ratu Balqis belakangan menikah dengan Nabi Sulaiman atau tidak, ini memang ada beberapa pendapat ulama. Memang tidak ada khabar yang sahih dalam masalah ini, baik dalam Quran ataupun hadis Nabi, tentang apakah kemudian Ratu Balqis menikah dengan Sulaiman. Tetapi ada pendapat Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Dia menyebutkan beberapa akwal, ada 3 perkataan. Salah satunya beliau menukilkan pendapat bahwa kemungkinan Ratu Balqis menikah dengan Sulaiman, walaupun ada juga yang membantah tidak dan begitu seterusnya. Tapi ada yang berpendapat bahwa Ratu Balqis itu menikah dengan Nabi Allah Sulaiman. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwan, masih banyak kisah Sulaiman dengan jin, kisah Sulaiman dengan petani, kisah Sulaiman dengan semut, kisah Sulaiman dengan kuda ya, dan kisah Sulaiman dengan kodok, walaupun ada beberapa kisah yang tidak sahih ya, tapi nanti kita ceritakan juga sebagai pengetahuan, supaya ketika antum membaca kisah Sulaiman di Google jangan mentalan saja, karena tidak semua kisah-kisah berkenaan dengan Sulaiman itu sahih. Kita kan hanya berlandaskan kepada Al-Quran dan
sunnah Nabi SAW. Adapun selain itu ya boleh jadi itu cerita Israiliyat, ya kan? Dan cerita Israel tidak bisa jadi pegangan, ya hanya untuk mengetahui saja bahwa ini bukan daripada Islam. Wallahu a'lam ikhwan. Kalau kita ceritakan bisa sampai jam 12 ya. Subhanakal bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.